Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang krusial banget. Uang dan pola pikir juara. Kedengarannya mungkin kayak dua hal yang beda ya, tapi kita bakal lihat betapa nyambungnya dua hal ini buat nentuin sukses finansial kita semua. Coba jujur deh, pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, banting tulang, lembur mulu, tapi pas lihat rekening, kok ya gini-gini aja? Dan yang bikin gregetannya kan, kita lihat orang lain kayaknya santai banget hidupnya, tapi anehnya duit ngalir terus ke mereka. Apa sih rahasianya? Kok bisa gitu? Nah, ini nih yang membawa kita ke bagian pertama pembahasan kita, paradoks kerja keras. Dan ternyata kuncinya tuh bukan seberapa keras kita kerja, tapi gimana cara kita mikir. Jadi dengerin baik-baik, masalah utamanya itu bukan soal kerja keras, bukan juga soal Anda dari keluarga mana. Masalah terbesarnya ada di sini nih, di dalam kepala kita, yaitu olah pikir kita. Oke, kita masuk ke pola pikir yang pertama, yaitu pola pikir kelimpahan. Coba bayangin ini tuh soal ngelihat uang bukan sebagai barang langka, tapi kayak sungai yang ngalir terus, nggak ada habisnya. Coba deh lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Kalau pola pikir kekurangan, kita mikirnya rejeki itu terbatas. Dikit. Jadinya kita hidup penuh ketakutan. Takut duit habis. Tapi kalau pola pikir kelimpahan, kita percaya rejeki itu luas banget. Ini yang bikin kita berani ngambil resiko, berani nyawa karena yakin uang pasti bisa datang lagi. Ini saya jadi ingat banget kata-kata seorang pebisnis sukses yang benar-benar ngebuka mata. Dia bilang, selama kita bisa nyelesain masalah orang lain, uang itu pasti bakal datang lagi. Jadi intinya apa? Uang itu cuma efek samping dari nilai yang kita kasih ke orang lain. Fokus ke kontribusi, bukan keuangannya. Ini sejalan banget sama apa yang dibilang Wayne Dyer. Kelimpahan itu bukan sesuatu yang kita kejar, tapi sesuatu yang kita selaraskan di dalam pikiran kita. Keren banget kan? Artinya, kelimpahan itu datang dari dalam, dari mindset kita, bukan sesuatu yang kita cari-cari di luar sana. Nah, sekarang coba deh, ambil waktu sebentar buat refleksi diri. Kira-kira pola pikir mana sih yang lebih sering Anda pakai sehari-hari? Yang kekurangan atau yang kelimpahan? Jujur deh, jawabannya ini bener-bener bisa nentuin masa depan finansial Anda loh. Oke, lanjut ya. Pola pikir kedua yang gak kalah penting, pola pikir investor. Ini soal ngegeser cara kita mandang uang. Dari gimana cara ngabisinnya, jadi gimana cara bikin uang kerja buat kita. Lihat deh bedanya. Orang dengan mindset konsumen, pertanyaannya selalu, uang ini enaknya dibelanjain apa ya? Fokusnya ke kepuasan jangka pendek, nuker duit sama liabilitas. Sebaliknya, orang dengan mindset investor nanyanya, gimana caranya biar uang ini kerja buat saya? Fokusnya ke ngebangun aset. Bisa pengetahuan, bisa bisnis, sesuatu yang nilainya naik. Biar gampang, kita ambil contoh uang 1 juta rupiah. Pilihan pertama, beli gadget baru. Keren sih, tapi nilainya pasti turun drastis. Pilihan kedua, ikut workshop buat nambah skill baru. Mungkin nggak langsung kelihatan hasilnya, tapi nilai diri Anda naik dan potensi buat dapat penghasilan baru juga kebuka lebar. Beda banget kan hasilnya? Dan ini nih, kata-kata legendaris dari Warren Buffett. Kalau kamu nggak nemu cara menghasilkan uang pas lagi tidur, kamu bakal kerja sampai mati. Ngena banget kan? Intinya kita harus bangun aset yang bisa ngasih pemasukan pasif. Kalau nggak, ya selamanya kita bakal kejebak nukerin waktu sama uang. Itulah inti dari pola pikir investor. Dan sekarang, kita sampai ke pola pikir ketiga, yang menurut saya ini yang paling fundamental dari semuanya, yaitu pola pikir bertumbuh. Kenapa? Karena belajar terus-terusan itu bensin utama buat sukses. Ada dua jenis orang. Yang punya pola pikir tetap, mereka ngerasa udah cukup tahu, stop belajar. Kalau gagal, ya udah, akhir dari segalanya. Tapi, yang punya pola pikir bertumbuh, mereka itu selalu haus, selalu nanya, apa lagi yang bisa saya pelajari? Buat mereka, gagal itu bukan akhir, tapi bahan bakar buat jadi lebih jago lagi. Kita semua udah ngalamin kan pandemi kemarin, itu bukti paling nyata. Udah nggak ada lagi yang namanya pekerjaan aman. Siapa yang paling kena dampaknya? Ya mereka yang skill-nya nggak berkembang, yang nggak siap sama perubahan. Carol Dweck, pakarnya soal ini ngasih kesimpulan yang cakep banget. Dia bilang, proses itu lebih penting daripada status udah jadi. Artinya apa? Selama kita masih mau belajar, mau berproses, hidup kita dijamin nggak akan pernah mandek. Oke,
Jadi, gimana semua ini ngebentuk realitas finansial kita yang baru? Simple. Kuncinya adalah geser fokus kita. Bukan lagi ke uangnya, tapi ke kemampuan kita buat menciptakan uang itu. 3 pola pikir juara ini tuh satu paket, saling ngelengkapin. Pola pikir kelimpahan ngasih kita keberanian buat mencoba. Pola pikir investor ngasih kita kebijaksanaan buat ngebangun aset. Dan pola pikir bertumbuh, itu yang bikin kita nggak terkalahkan. Nggak peduli zaman berubah kayak gimana pun. Dan inilah definisi keamanan finansial yang sebenarnya. Bayangin deh, kalaupun uang di rekening habis, Anda masih punya skill. Kalaupun bisnis gagal, Anda masih punya mental buat bangkit lagi, coba lagi. Itu yang paling berharga. Sebagai penutup, saya mau kasih kutipan keren dari Jim Rohn. Pendidikan formal akan memberimu penghidupan. Pendidikan mandiri akan memberimu kekayaan. Ini pengingat buat kita semua, bahwa investasi terbaik itu ya investasi ke diri kita sendiri. Jadi, pertanyaan yang paling penting buat kita renungkan sekarang bukanlah seberapa capek Anda kerja, tapi seberapa sehat pikiran Anda. Karena disitulah kunci sesungguhnya buat ngebuka pintu rezeki yang, percayalah, gak ada batasnya.